Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Siang ini saya mengambil tempat di kamar pribadi karena di luar agak mendung. Izinkan saya siang ini membahas tentang topik doa. Tapi sebelumnya saya mau nyanyikan satu lagu lawas dari zaman old, Dengar Tuhan, lagu Utah Rock Sister. Tuhan, masihkah mau Engkau mendengar doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah arahku kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Tuhan, tiada lagi tempat bagiku, semua penuh tanya. Tuhan, tiada lagi tempat bagiku, semua telah pergi. Andai ku dapat membelokkan arah jalanku, memberi pinta semua orang, kembalikan cerahku Tuhan, dengar Tuhan. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata doa? Saya akan ceritakan satu kisah yang menarik kepada Anda. Ada seorang bijaksana dari India bernama Narada. Dia mengabdi kepada Dewa Hari namanya. Demikian besar bakti dan cintanya kepada Dewa Hari sehingga Narada berpikir bahwa di seluruh dunia, dari semua orang yang mencintai dan berbakti kepada Dewa Hari, dia adalah satu-satunya orang yang paling besar cinta dan baktinya kepada Sang Dewa. Sang Dewa yang tahu isi hati Narada, suatu hari berkata kepadanya, "Narada, pergilah ke kota, ke pinggir sungai Gangga. Di situ tinggal seorang pengabdiku. Tinggallah beberapa hari di sana." Narada pergi tanpa menginterupsi atau bertanya apapun tentang perintah itu karena dia mencintai Dewa Hari. Ternyata rumah yang akan dia tempati itu beberapa hari adalah rumah seorang petani. Pagi hari ketika ia bangun, dia melihat petani itu juga bangun, lalu menyebut nama Dewa Hari hanya satu kali saja. Dewa Hari. Amin. Selesai. Lalu petani itu mengambil bajaknya, berangkat ke ladang, lalu sepanjang hari dia bekerja di ladangnya. Malam harinya, ketika petani itu pulang ke rumah dan akan tidur, dia kembali menyebut nama Dewa Hari sekali saja. Dewa Hari. Amin. Lalu dia tidur. Selesai. Narada heran dan berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin orang seperti ini disebut berbakti dan mencintai Dewa Hari, sedangkan ia hanya menyebut nama Dewa Hari 2 kali dalam sehari. Sang dewa yang mengetahui isi hatinya berkata kepadanya, "Narada, ambillah sebuah mangkuk, lalu isilah susu, lalu berjalanlah keliling kota.
tanpa menumpahkan setetes pun dari isi mangkuk tersebut. Asyik, 6 begitu. Narada ambil mangkok isi susu, dia berjalan mengelilingi kota dan berusaha memenuhi perintah dewa yang dia cintai. Setiba di rumah, sang dewa bertanya kepada dia, Narada, apakah engkau mengingat aku waktu kau berjalan tadi? Berapa kali kau mengingat aku? Lalu Narada berkata, maaf dewa, puru-puru mengingatmu. Aku fokus bagaimana caranya supaya aku tidak menumpahkan susu dalam mangkuk ini. Lalu sang dewa berkata, Narada, mangkuk itu menguasai pikiranmu sehingga engkau melupakan aku. Tapi lihatlah petani itu, meskipun dibebani tugas untuk menghidupi keluarganya sepanjang hari dan bebannya begitu banyak, tapi ia masih mengingatku dan menyebut namaku meskipun cuma 2 kali dalam sehari. Doa. Menurut saya itu satu kata yang selalu menarik untuk dibahas. Kalau saya bertanya lagi, doa apa sih artinya? Berbicara dengan Tuhan. Oh, karena itulah saya tidak heran ketika saudara berdoa, saudara bla 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 bla, Tuhan terima kasih berikanlah ini bla 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 bla, seluruh isi doa saudara berisi tentang Anda berbicara dengan Tuhan. Ekstrimnya Anda meminta ini dan itu kepada Tuhan. Itukah arti doa? Berdoa. Buat saya, doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau disebut berkomunikasi, ada 2 arah. Ada saat ada yang mendengar, ada yang didengar. Ada saat mendengar, ada saat untuk didengar. Doa ada kalanya saya berbicara bla 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 dan Tuhan mendengarkan. Tapi ada kalanya ketika saya berdoa, saya tidak mengatakan apapun karena saya ingin mendengarkan Tuhan berbicara. Doa. Seberapa penting doa dalam hidup Anda? Martin Luther katakan doa itu adalah nafas hidup. Apa jadinya kalau kita tidak bernapas? Sesak napas, lalu selesai. Doa adalah napas hidup. Untuk mengatakan doa itulah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Terhubung dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Bukan cuma untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tapi juga untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Sayangnya, ada banyak kita yang salah paham tentang doa. Kita memang berdoa, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Kenapa? Saya kasih tahu kepada saudara salah satu alasannya. Yakobus pasal 4 mengatakan begini. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelaki. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tunggu dulu. Tapi kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu doakan itu, apa yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsumu. Wow. Ayat ini berkata ternyata ada doa yang salah, saudara. Doa kita ternyata bisa menjadi salah. Kapan? Ketika motivasi kita memintanya salah. Contoh, tadi malam kita semua larut dalam doa bersama tepat jam 8. Wow, luar biasa. Lalu saya bertanya dalam hati, Tuhan, berkenankah Engkau akan doa kami? Seberapa banyak dalam doa-doa kami itu doa yang salah? Karena motivasi kami berdoanya salah. Apa motivasi saya berdoa tadi malam ketika saya meminta agar virus ini segera berlalu? Karena saya pengen banget cepat-cepat nongkrong di kafe, cepat-cepat bisa belanja di mall, cepat-cepat bisa menghirup kebebasan saya, cepat-cepat ingin begini, begitu, dan begini. Semua tentang kedagingan saya. Apakah doa saya akan dikabulkan oleh Tuhan? Karena doa itu telah menjadi doa yang salah. Karena motivasi saya memintanya. Wow. Kembali ke doa tadi malam. Saya bertanya lagi dalam hati. Luar biasa
ribuan orang sedang berdoa malam ini. Tuhan menekuk lututnya, berkenankah Engkau akan doa kami? Semoga Tuhan berkenan ya saudara. Yes. Tapi saya jadi ingat lagi satu perkataan Tuhan. Ya, dikatakan apa? Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang benar, saudara. Lalu siapa di antara kita yang benar? Bahkan saya pun tidak benar. Lalu doa yang mana yang akan Tuhan jawab? Kalau kita semua tidak benar. Doa orang benar. Kapan kita menjadi benar? Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Kapan kita dibenarkan oleh Tuhan? Ketika kita memiliki pengenalan akan diri kita sendiri. Ketika kita memiliki kerendahan hati. Ketika kita datang dengan hati yang hancur. Ketika kita paham kita ini cuma debu tanpa Tuhan. Dan ketika kita memahami, ketika kita menghidupi, doa adalah betul ya cara kita menyatakan keinginan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Tetapi seperti pernah saya katakan, ketika Anda berkata kata amin mengakhiri doa Anda, kata amin itu adalah awal dari apa yang harus Anda lakukan. Kata amin itu adalah awal dari bagian Anda untuk melakukan sesuatu. Kata amin itu adalah saat di mana Anda seharusnya menyingkronkan doa Anda dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Disitulah Anda menjadi orang-orang yang tanda kutip benar. Karena Tuhan lihat Anda di posisi yang benar untuk Dia jangkau, untuk Dia kabulkan doanya. Tunggu pendeta. Apa artinya menyingkronkan doa dengan kenyataan kehidupan sehari-hari? Tadi malam kita berdoa. Topik doa kita apa? Wabah virus corona. Bapak Presiden kita, korban-korban, segala macam, bla 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 bla. Itu. Tapi kalau kemudian setelah kata amin kita tidak menyingkronkan hidup kita dengan apa yang kita doakan, doa kita tidak akan memiliki kuasa karena kita tanda kutip tidak benar ketika mendoakannya. Lalu apa yang harus kita sinkronkan? Saya berdoa supaya wabah ini segera berlalu. Apa yang harus saya lakukan ketika berkata amin? Turuti kata pemerintah. Tetap di rumah. Jaga jarak. Ketika saya berdoa untuk orang-orang yang di luar sana yang masih terus harus bekerja karena nggak punya pendidikan supaya bisa memenuhi nafkahnya, apa yang harus saya lakukan agar doa saya sinkron dengan hal itu? Ketika saya berkata amin, bagi dari rezekimu kepada mereka. Buka hatimu untuk berbagi kasih kepada mereka. Ketika saya berdoa untuk orang-orang medis, untuk alat-alat perlengkapan, alat-alat pelindung diri, apa yang harus saya lakukan ketika saya berkata amin? Please, berhenti menimbun masker. Please, berhenti menimbun alat-alat pelindung diri untuk dirimu sendiri. Sementara orang-orang di garda terdepan sangat-sangat membutuhkannya. Lihat saudara, tidak sulit untuk menyingkronkan doa kita dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Masalahnya adalah kondisi kita saat ini bagi sebagian orang membuat kita menjadi sangat egois. Dia memang berdoa untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan kekasih hatinya. Dia mungkin juga berdoa untuk dunia ini, untuk Bapak Presiden, untuk para pemimpin, untuk korban, untuk orang-orang di rumah sakit, orang-orang medis, bla 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 bla. Tapi ketika dia menutup dirinya pada kenyataan di depan matanya, pada orang-orang yang bisa dia bantu, pada hal-hal yang bisa dia lakukan, bagaimana mungkin doa itu menjadi sebuah doa yang diperkenan oleh Tuhan? Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika berdoa tadi malam. Tapi saya pribadi, ketika saya mulai menutup mata saya tepat jam 8, lalu membayangkan jutaan, ribuan orang-orang yang sedang menekuk lututnya, hati saya hancur, saudara. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, saya berkata dalam hati, Tuhan, masihkah mau Engkau mendengar doaku? Beratnya beban
yang saya pikirkan tentang mewabahnya virus ini, saudara, membuat saya tak mampu mengatakan apapun selain diam, lalu berurai air mata dan memenuhi hati saya dengan penyembahan kepada Tuhan. Tapi apakah saya tidak berdoa? Tidak, saudara. Saya tetap berdoa. Berdoa dengan derai air mata saya. Mungkin saudara pun pernah mengalami hal seperti itu di masa-masa tersulit dari hidup saudara. Anda tidak bisa mengatakan apapun selain air mata saja. Apakah itu bisa disebut doa? Kenapa tidak? Roma pasal 8 mengatakan seperti ini, saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana caranya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara lihat, ketika saya tak mampu mengatakan kata-kata doa saya, ketika Anda tak mampu mengatakan kata-kata doa Anda karena terlalu menyesakkan beban yang kita rasakan, percayalah, Roh Kudus berkuasa mengurai doa, mengurai air mata kita menjadi sebuah doa yang indah di hadapan Tuhan. Lihat, yang kita butuhkan hanyalah kesediaan untuk datang di hadapan Tuhan. Sebab jarak antara masalah dengan solusinya, seperti kata orang bijak, hanya sejauh lutut Anda dengan lantai. Kalau Martin Luther katakan, berdoalah seolah-olah semuanya tergantung kepada Allah, dan berusahalah dengan gigih seolah-olah semuanya tergantung pada diri Anda sendiri. Anda lihat, Anda merindukan mujizat Tuhan mengubah, memulihkan Indonesia. Berdoalah dengan sepenuh hati, berdoalah dengan hati yang hancur, seolah-olah segalanya tergantung Tuhan. Dan ketika Anda mengatakan amin, lakukan semua upaya Anda untuk mengubah kondisi ini, seolah-olah segalanya bergantung pada Anda. Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan doaku? Pasti. Bahkan ketika kita tak lagi mampu merasakan hadirnya, Dia berkuasa menghidupkan hal-hal yang sudah mati dalam diri kita, sehingga kita merasakan Dia ada dalam diri kita, karena Dia hanya sejauh doa. Selamat berdoa, saudara. Salam sehat, tetap happy, semangat, dan uhuy.